إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Bersabar pada ketaatan kepada Allah, karena memang ketaatan itu berlawanan dengan selera manusia. Maka dia tahan dirinya pada ketaatan tersebut. Sebaliknya kemaksiatan itu menjadi selera manusia, maka dia tahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah. Dan takdir-takdir Allah yang harus ia jalani, maka dia bersabar padanya. Bersabar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Thaha ayat 132, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabarlah atasnya. Bersabar dalam mengerjakan salat dan perintah bersabar ketika memerintahkan keluarga untuk mengerjakan salat. Karena memang salat yang kita lakukan memerlukan kesabaran. Jika tidak sabar, maka seseorang akan berat menjalankan ibadah salat. Kemudian juga di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan imbalan pahala berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Kita diperintahkan untuk bersabar, tinggal hidup bersama orang-orang beriman. Karena tinggal bersama mereka adalah kebaikan. Dan kita akan terpengaruh dari keimanan serta ibadah mereka. Meskipun terkadang dari perbuatan orang-orang beriman tersebut ada yang mungkin sedikit mengganggu kita. Karena karakter bawaan, karena kesalahpahaman, karena sifat manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, maka di situ perlu kesabaran. Dan kesalahan-kesalahan yang kita dapatkan dari sesama orang-orang beriman itu jauh lebih ringan daripada kita bergaul dan tinggal bersama orang-orang yang tidak beriman. Namun terkadang syaitan menjadikan apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman begitu besar di mata kita sehingga seolah-olah merupakan dosa yang tidak terampuni. Maka kita saksikan
banyak di media massa, kalau kesalahan itu dilakukan oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru agama, maka akan dibantai habis dan tidak ada maaf. Namun jika dilakukan oleh orang fasik, orang kafir, maka berlalu begitu saja. Maka ketika kita hidup sesama orang-orang beriman, sesama kaum muslimin, maka kita perlu bersabar bersama mereka. Karena apa yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan karena tidak bisa memaafkan satu kesalahan yang ada pada orang beriman, kemudian kita toleransi terhadap kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemaksiatan itu begitu mempesona, begitu menggoda kita, kita harus tahan diri. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita dan Nabi Yusuf masih dalam keadaan muda, syahwat menggelora. Namun apa yang ia katakan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 33, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dari apa yang mereka seru, yaitu perbuatan nista, perbuatan zina. Jadi lebih baik di penjara sehingga bisa menahan dirinya dari perbuatan zina daripada mengikuti ajakan zina. Kemudian bersabar pada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Insan ayat 24, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah atas ketentuan Rabbmu, bersabarlah atas ketentuan Tuhanmu.